Halo sahamania, selamat datang di dalam pembahasan satu perusahaan yang bergerak di bidang energi yang satu ini. Tetapi perusahaan yang satu ini tidak membukukan pendapatan tapi bisa mencatatkan laba yang gede banget. Kok bisa sih? Langsung aja kita lihat perusahaan yang satu ini yang di-request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Sumber Energi Andalan Tbk. Dengan kode emiten ITMA atau kita panggil aja ITMA. Dari beritanya kita lihat di sini sih Permura dan lain-lain. Tetapi masih belum ketahuan kenapa mereka bisa mendapatkan laba yang gede banget tapi tidak ada pendapatan. Itu nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya ya. Untuk sekarang kita kenalan dulu dengan sejarahnya. Mereka didirikan dengan nama PT Itama Raya Tbk pada tahun 87. Jadi ini bukan perusahaan kaleng-kaleng yang baru dibangun kemarin sore, tapi udah dibangun lama banget. Untuk bidang usahanya sih di sini dikatakan mereka bergerak di bidang energi ya, ekspor impor yang bergerak di sektor energi seperti tambang dan juga ada usaha-usaha lainnya sebagai kontraktor juga ada. Sekilas kita lihat memang usahanya ini bagus banget sih, bergerak di bidang tambang, tapi tidak ada pendapatan. Nah itu yang aneh banget. Jadi kita harus lihat bagaimanakah laporan keuangannya. Sekarang kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana posisi masyarakat itu 28%. Ini masih aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, dia memegang 41%. Dari beritanya sih aman-aman aja, private placement lah, dan lain-lain, akuisisi PTT Mining. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya. Yang masih belum kita ketahui apa sumber daripada laba ITMA yang gede banget. Kita lihat di bagian yang lebih lengkapnya di ini, FS Financial Statement. Download lagi aja dan kita bandingkan dengan yang di RTI Business. Ini dia. Pertama kita cek dulu kasnya seberapa besar. Ini dinyatakan dalam dolar. Jadi 191.000 dolar dengan liabilitas jangka pendeknya 1,7 juta. Jadi lebih gede liabilitas jangka pendeknya ya. Jadi kurang bagus dari sisi keuangan. Selanjutnya dari labanya, pendapatannya. Tidak ada beban pokok pendapatan, tetapi ada pendapatan. Nah, ini pendapatannya dari mana yang aneh nih? Nanti kita akan lihat ya. Mungkin datang dari laba entitas asosiasi karena gede banget, 29 juta US dollar. Oke, langsung aja kita lihat. Kemungkinan juga bisa jual aset sih, karena aset ITMA ini dari tahun ke tahun selalu berkurang ya. Mungkin sih. Kita coba lihat dari sisi dari pendapatan ya. Pendapatan. Oke, kita lihat satu persatu. Pendapatan diterima di muka. Persentase pendapatan dari pihak berrelasi terhadap jumlah pendapatan untuk yang berakhir 30 September 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 88,05% dan 88,25%. Transaksi ini tidak memberikan jaminan dan sifat imbalan yang akan diberikan untuk penyelesaian dan rincian garansi yang diberikan atau diterima. Masih agak membingungkan ya. Pendapatan dari Yusan Holdings. Kebanyakan pendapatannya itu datang dari laba neto entitas asosiasi. Ini yang perlu kita lihat nanti. Oke, kita coba cek lagi sekarang. Neto entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi. Jadi ada yang dia investasikan yang nilainya meningkat. Nah, apa yang mereka investasikan? Nah, ini dia. Perubahan anggaran dasar terkait peningkatan modal dasar PT Mitra Tama Perkasa yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Oke.
kemungkinan mereka berinvestasi ke pembangkit listrik kali ya. Kalau kita lihat di sini. Aset. Sekarang kita coba lihat asetnya apa aja. Asetnya gedenya di aset lancarnya sih kecil, cuman yang besarnya itu investasi pada entitas asosiasi. Nah, apa yang mereka investasikan? Investasi asosiasi. Oke, kita cek ajaan investasi. Oke. Grup pada umumnya memiliki 20% atau lebih hak suara. Oke. Investasi pada entitas asosiasi. Ya, Mitra Tama Perkasa. Berdasarkan akta jual beli saham nomor 122 ya tahun 2012, grup telah melakukan pembelian saham pada PT Mitra Tama Perkasa dengan harga perolehan sebesar 1 AS dolar ya, dengan persentase kepemilikan sebesar 30%. Mitra Tama Perkasa. Oke, kita lihat dulu ke bawah, kita cek secara mendetail. Oke, sekarang kita cek Mitra Tama Perkasa. Betul ya, jadi peningkatan dari itu sih investasi pada entitas asosiasi. Oke, jadi memang mereka ini bisa dibilang perusahaan investor ya. Mereka nggak langsung bergerak di bidang energi, tapi mereka berinvestasi ke Mitra Tama Perkasa ini. Yang perlu kita cari tahu juga nanti ya, Mitra Tama Perkasa. Coba kita cari Mitra Tama Perkasa. Lalu kita tambahkan ITMA biar lebih detail. Sektor listrik kan. Jadi ini anak perusahaannya sih. Cuman kekurangan ITMA ini keuangannya nggak sehat. Jadi meskipun punya anak perusahaan yang bisa membukukan laba buat ITMA ini, tapi karena keuangannya nggak sehat, jadi agak berbahaya kalau kita masuk ke ITMA ini. Ya, untuk keuangannya kasnya nggak cukup buat bayar hutang jangka pendeknya. Baik, meskipun asetnya cukup gede sih, asetnya 3 triliunan, tapi kita harus lihat apakah dia mampu bayar hutangnya atau tidak. Baik, dari sisi kasnya sih kurang. Selanjutnya kita akan lihat turnover hariannya itu cuman 11 juta rupiah. Mungkin karena valuasinya yang kecil, karena porsi publik cukup gede, dan untuk valuasi market cap-nya itu 679 miliar rupiah. Jadi karena belum sampai 1 triliun, maka mungkin karena itulah mereka mencatatkan turnover yang cukup sepi, karena market cap-nya masih rendah. Dan inilah pergerakan daripada saham ITMA. Udah naik banyak sih dari tahun 2020, dari harga 212 pernah mencapai harga 1.200 atau 6 kali lipat. Sekarang harganya 600-an masih naik tinggi banget. Tapi dari sisi keuangan sih masih belum menarik. Jadi kalau mau disarankan saham apa yang lebih menarik dibandingkan ITMA, itu saya lebih sarankan di watchlist premium saya ya. Ada perusahaan energi seperti Hurum, Embab, Adro, Indi, Mcol, ITMG yang bergerak di bidang batubara.
Bahkan ada juga yang bergerak bidang nikel. Itu lebih baik daripada ITMA. Jadi gitu aja pembahasan tentang ITMA, perusahaan energi yang memakai anak perusahaannya dari investasinya di perusahaan asosiasi untuk bergerak di bidang energi. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.